Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Saya Nur Hikmawati, nomor induk mahasiswa 103210004. Saya Rizky Aditya dengan nomor NIM 103210024. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi atau inti dari makalah yang kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Otonomi Daerah. Langsung saja kita ke materi. Ya, pembahasan yang pertama yaitu pengertian otonomi daerah. Secara istilah, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewarganegaraan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan UU nomor 32 tahun 2004. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ada otonomi daerah? Yaitu sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat Indonesia saat ini. Landasan hukum otonomi daerah. Menurut pasal 18 ayat 2 tahun 1945 berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah mengatur untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Asas desentralisasi. 2. Asas dekonsentrasi. 3. Asas tugas pembantu. 1. Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Lanjut, asas tugas pembantu, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Lanjut, asas-asas pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah. Otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. 1. Otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan semua bidang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintahan daerah.
2. Otonomi nyata, yaitu keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. 3. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah: peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Tujuan yang terakhir yaitu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yaitu yang selanjutnya, sasarannya akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur negara pemerintahan daerah. Sasaran yang kedua yaitu kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam kewenangan dan keuangan. Sasaran yang ketiga yaitu pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sasaran yang keempat yaitu penciptaan ruangan yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, dan keragaman daerah. Prinsip yang kedua yaitu didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip yang ketiga yaitu pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Prinsip yang keempat yaitu harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Prinsip yang kelima yaitu harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekian pemaparan hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.